Yang cocok itu presiden minta maaf atau rakyat minta maaf sama presiden? Saya tanya sama Anda. Potensi kesalahannya lebih banyak rakyatnya apa presidennya? Ya, tapi kan kita tidak punya formula budaya di mana presiden terus melaku lewat kampung-kampung jalur sepuro kan nggak mungkin. Akhirnya open house gitu. Tapi kalau diurut-urut yo, lala apa rakyat jalur sepuro? Kini sing sampean gaya angel uripe yo. Ingko bulan Sapar, bulan Juli nganti September engko kene wis gak iso bayar utang negarane kok. Mari ngono akan ada sesuatu yang huru-hara yang agak serius kok. Kok sampean malah ngongkon aku njaluk sepuro, aku salah opo? Mangan angel njaluk sepuro barang, sampean gak kei mangan malah gak njaluk sepuro kan gitu kan. Nah itu kenapa kok tidak pernah ada presiden minta maaf kepada rakyat itu? Kenapa itu? Apa dia merasa benar enggak punya kesalahan atau bodoh atau apa? Saya ingin tanyakan kepada Cak Non itu adalah tadi kan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu kan untuk ya saling memahami, saling untuk kegagalan iya. Peradaban dunia semua manusia sampai hari ini kan soal lita'arufu itu. Nah, kita gagal lita'arufunya. Itu kan harus lewat pendidikan, lewat segala macam. Iya, lewat media itu kan lita'arufu. Kira-kira gitu ya Pak Yaknon punya resep apa sih supaya fitrah manusia yang berbeda-beda itu perbedaan agama, perbedaan status sosial tetapi tetap dalam kerangka supaya kemaslahatan atau lita'arufunya itu loh supaya benar-benar tercapai. Ya, ada banyak Pak, ada. Kita harus mengepung kehidupan ini dari banyak sisi karena dia bulatan. Jadi misalnya tadi Anda itu ya benda, ya tanaman, ya binatang, ya setan, ya malaikat misalnya gitu ya. Nah, spektrum besarnya manusia. Nah, di dalam itu ada spektrum-spektrum kecil. Misalnya Anda itu kan awalnya kan cuma materi, debu itu, mintin ya, debu. Kemudian Anda dikasih Allah sifat tumbuh, jadi Anda itu tanaman. Jadi tanaman itu ada dalam diri Anda. Paling tidak habitat tanaman itu ada pada diri kita. Kemudian benda yang tumbuh, bernafsu dan bergerak. Binatang. Jadi kita adalah binatang. Andaikan kita tidak punya akal dan nurani, tidak punya kolbun dan aklun gitu ya, kita adalah binatang. Gitu. Jadi kita harus tahu bahwa kita itu binatang. Cuman kita dibekali aklun sama kolbun atau fuadun itu sehingga kita bisa menjadi khalifah. So, kalau kambing itu kan dia mengembek, dia tidak tahu kalau dia mengembek. Ya. Kambing itu makan daun, dia tidak punya rumusan buat dia makan daun. Gitu ya. Nah kalau sampai manusia makan tapi dia tidak bisa merumuskan makan apa, itu berarti kan kambing kan gitu. Jadi, nah bahkan di dalam spektrum manusia yang lengkap, jadi manusia itu seperti Allah itu sendiri. Jadi miniatur Allah, seolah gitu ya. Jadi spektrumnya itu punya keragaman, kelengkapan, tidak hanya syu'uban wa qabail, tapi punya kelengkapan zatiyah sedemikian rupa sehingga kita itu begitu lengkapnya. Jadi pluralisme itu ciptaan Allah, bukan ideologi manusia. Nah, sekarang masalahnya kita harus menemukan kembali mindset atau manzilah tadi itu. Nah, misalnya apa? Misalnya UGM itu syu'uban apa qabail? Sehingga kan metode lita'arufunya beda dong. Kalau syu'uban beda, qabail beda. Jadi kalau syu'ub itu berasal dari kata sya'bun. Sya'bun itu adalah sekumpulan orang yang berasal usul dari darah yang sama. Jadi itu marga atau kayak habaib itu ya. Kayak Habib itu kan berasal dari darah yang sama. Rasulullah lewat Ali, kemudian Hasan atau Husain, mau Syarif, mau Sayyid dan seterusnya gitu ya. Tapi kedua-duanya itu Habib. Gitu. Sementara kalau kayak fakultas hukum ini kan kabilah ini. Jadi orang yang berkumpul karena keperluan bersama, kan itu. Itu bisa klub sepak bola, bisa klub mancing, bisa klub motor, bisa kelidih, bisa fakultas hukum, bisa ormas, bisa parpol. Itu semua kabilah atau jamaknya
qabail. Nah, yang menjadi problem kita adalah lita'arofu ini. Lita'arofu, jadi li itu untuk, ta'aruf itu dari kata berupaya, berjuang untuk terus-menerus saling tahu satu sama lain. Termasuk orang bersuami istri itu lita'arofu. Makanya di dalam ayat tentang pernikahan itu, yang namanya sakinah itu dibedakan oleh Allah penggunaan kosakata fi dan ila. Jadi ya, kalau Anda mantu nanti, kalau tiang ditancapkan itu namanya litas kunu fi, pakai fi. Tapi kalau laki-laki ke perempuan nikah itu litas kunu ila. Artinya satu statis, yang satu dinamis. Jadi orang bersuami istri itu harus berjuang terus-menerus untuk mensakinahkan keadaan. Dan tidak boleh ada yang kehilangan itikat untuk memperbaiki keadaan. Karena dia litas kunu ila. Jadi dia menuju. Kalau tiang kan nancep wes gitu ya, itu statis. Tapi kalau pernikahan itu kan, pernikahan itu berarti negara, pemerintahan, hubungan sosial itu kan ila semua kan gitu. Nah, jadi memang sangat jelas sebenarnya fitrah itu sangat jelas dari Allah. Karena apalagi kalau kita kembali ke yang tadi, fitrah itu bukan kamu menjadi siapa secara dzatiyah maupun secara kultural atau secara apapun. Fitrah itu konsepnya Allah itu. Bahwa saya itu ini ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu Bapak-bapak sekalian, khalifah itu dari kata khalfun. Khalfun itu mburi. Jadi khalifah itu orang yang membuntuti. Kalau kanan yamin, kalau kiri yusra atau yasir, kalau depan amam, orangnya namanya imam. Jadi kalau di depannya namanya amam, kalau belakang khalf orangnya namanya khalifah. Jadi khalifah adalah orang yang ngikutin atau membuntuti Allah sesuai dengan fitrah yang ditentukan oleh Allah. Gitu. Jadi, nah sekarang kan manusia pada melehar kabeh mas, nggak buntutin Allah kan gitu kan, buntuti nafsunya masing-masing dan seterusnya kan gitu, buntuti keduniaan, buntuti harta benda, buntuti segala macam lah gitu ya. Jadi mereka tidak menjadi khalifatullah, jadi mereka menjadi khalifatul dunya atau khalifatul daulah, khalifatul harta benda dan seterusnya kan gitu. Jadi menurut saya saran saya adalah menggambar kembali manzilah atau mindsetnya. Misalnya universitas ya bagi saya, nek persaku ya keliru universitas itu. Tidak ada fakultas. Sekarang coba IAIN. IAIN itu yang dipelajari apa Bapak? Sebelum UIN ya. Ada fakultas syariah. Itu kan maksudnya objeknya syariat Islam toh. Usuluddin, maksudnya usuluddin di dalam pemahaman Islam. Jadi Islam menjadi objek. Betul enggak? Islam adalah bahan studi. Loh kan enggak gitu Allah nyuruhnya. Allah tuh nyuruhnya Islam itu, yaitu fitrah Allah itu Islam dalam soal agama. Allah nyuruhnya, lihatlah sebagaimana aku melihat, berarti melihat secara Islam. Melangkah secara Islam, bukan Islam itu gini. Jadi gampangannya kalau fotografi, Islam itu lensanya, kameranya, bukan objek fotografinya. Nah kalau universitas kan objeknya. Jadi IAIN itu kan objeknya itu Islam. Terus Islam ada pendalaman ilmu Islam, pembaruan ilmu Islam, itu Islam jadi objek. Padahal Islam itu harusnya menjadi substansi dari subjekmu, dari mindset kehidupanmu itu seharusnya kan gitu. Kalau saya gitu Pak, jadi menurut saya sederhana kok. Tidak perlu fakultas hukum melakukan apa-apa, tapi pokoknya pada setiap orang menumbuhkan, kalau bahasa Jawa mendunungkan kembali, memproporsikan kembali struktur kehidupan ini semuanya gitu. Misalnya memahami gampang aja bahwa manusia itu ya binatang, ya tumbuhan, ya batu, ya setan, ya malaikat. Maka kita suruh jadi khalifah untuk memanage. Khalifah itu artinya kan manajer. Kita memanage kan gitu. Jadi menurut saya itu cukup kesadaran pribadi-pribadi. Nah, Budekan tinggal memberi contoh manajemen yang baik sebagai manusia begini. Kenapa kita bikin sawalan? Karena saya bukan hanya dekan, saya juga manusia, saya juga hamba Allah. Itu kalau gelembungnya Bu, jadi ada makhluk. Ya, kalau tadi kan materi sampai manusia, kan manusia sebagai makhluk, terus manusia sebagai insan, terus manusia sebagai Abdullah, hamba Allah, terus manusia sebagai khalifatullah. Nah seluruh dunia ini, peradaban dunia ini hamba Allah janda, Abdullah janda. Seluruh dunia ini kesadaran mindset utama di seluruh dunia mayoritas loh ya. Itu levelnya masih insan, belum Abdullah.
Jadi mereka belum meletakkan diri dan menyadari bahwa mereka itu hamba Allah. Makanya mereka bikin hak asasi manusia, taek hak asasi manusia. Kok manusia punya hak itu dia tidak punya saham apa-apa kok. Wong nyukulno rambutnya gak iso kok wis butak ya bingung dhewe kok. Wong dia tidak punya hak, dia tidak punya otoritas apa-apa atas badannya. Gitu? Gitu? Manusia itu tidak punya saham apa-apa atas dirinya dan hidupnya. Kenapa? Bagaimana mungkin dia punya hak? Itu kan lahir dari bagaimana Allah itu disingkirkan dari kehidupan manusia. Bagaimana manusia direbut dari kekuasaan Allah. Itu namanya sekularisme, itu namanya Renaissance di abad 6, 16, 17 dulu gitu loh. Itu efek dari bahwa kerajaan-kerajaan diambil oleh pedagang kan gitu kan. Maka akhirnya terjadilah sekularisme dan itu tadi gitu. Nah jadi sekarang menurut saya dibangun kembali, tidak usah lewat pembelajaran Bu, tidak usah lewat kurikulum, lewat cara bergaul kita aja, lewat contoh-contoh dari perilaku kita sudah cukup bahwa nanti setiap orang akan menemukan, loh saya ini bukan hanya makhluk loh, saya ini insan loh, aku menungso loh rek, lah aku gak mek menungso, aku ini hamba Allah loh, aku ini terikat loh sama Allah, tergantung sama Allah loh saya itu. Makanya tadi pakai selawatan, karena saya itu tergantung sama Allah dan Allah itu menyuruhnya kalau tergantung sama aku, kamu harus cinta sama kekasihku yang namanya Muhammad kan gitu. Logikanya kan gitu. Maka dan bahkan manusia tidak hanya hamba, saya bukan hanya hamba Allah, saya ini khalifatullah loh. Saya ini harus memanage diri saya, memanage keluarga saya, memanage masyarakat saya, memanage negara saya. Jadi negara itu adalah formula dari khilafah. Lah kok Indonesia menolak khilafah karena piye? Jadi karena memang salah yang ngomongin khilafah kepada negara ini salah. Ya HTI, ya FPI gitu kan. Tidak jelas Islam itu diperkenalkan secara tidak jelas, akhirnya orang pada salah paham semua gitu. Akhirnya jadi kafir kabeh. Nah, kalau mendengar kata kafir juga jangan ikut mainstream. Kafir itu bukan sesuatu yang seperti Anda pikir. Kafir itu gini loh. Ini loh kafir. Sesuatu yang menutupi. Bed cover, itu kain yang menutupi kasur. Jadi bahasa Arab itu dari Allah sendiri dulu kepada Nabi Adam, terus jadi bahasa Arab, terus jadi bahasa Inggris. Kafir. Kafir itu pihak yang menutupi kebenaran. Kafir itu dulu artinya adalah petani. Jadi petani di Arab dulu itu kalau mau menanam kurma itu dia dikasih batu-batu, di tanahnya ditutupi batu-batu, dikasih lubang-lubang supaya ada disiplin di dalam soal tumbuhnya pohon kurma itu. Nah, menutupi tanah dengan batu-batu atau dengan tanaman itu namanya kafir. Jadi kafir itu petani. Jadi jangan pakai pikiran Bais sama Densus ya. Kafir itu sederhana kok. Ya ini kafir ini. Kalau saya tidak pakai celana berarti saya tidak kafir. Saya butuh jadi kafir karena saya harus menutupi kelamin saya, harus menutupi badan saya, itu kafir. Kafir itu netral-netral aja. Cuman selama ini kan dipolitisir, dibiaskan secara kultural, secara pemaknaan menjadi sesuatu yang serem. Gitu kan. Padahal kafir itu ya cover bed. Cetok welo-welo kok cover bed. Nanti sampean coba ke mall sana beli, Mas saya mau beli kafir gitu kan. Loh maksudnya apa? Saya beli kafir yang nutupin kasur itu loh gitu. Gitu kira-kira Mas saya. Jadi saya mohon maaf kalau saya merasa bahwa banyak sekali hal yang harus dibenahi. Tapi itu semua saya tidak menawarkan gerakan-gerakan besar kok. Saya cuma menawarkan inisiatif setiap orang untuk punya itikat baik, membenahi kembali pemahamannya, cuman itu dong. Supaya kita tahu setiap hari itu, supaya kita itu mensyukuri apa yang selama ini kita tidak mensyukuri. Supaya kita bangga yang selama ini kita tidak merasa bangga karena kita tidak ngerti landasannya, nggak ngerti manzilahnya tadi itu. Bayangin kalau sekarang saya bilang Allahu Akbar, ya. Itu kan dengan ingatan bahwa ini Allah loh yang koreografinya itu Allah, koreografi itu Mas, tata gerak ya. Itu Allah yang bikin, bukan Nabi Muhammad loh. Nabi Muhammad tidak punya hak untuk mengarang atau untuk mengaransir gerakan maupun bunyi sholat. Tidak punya hak. Dia juga sama dengan kita kok. Nah gini-gini ini kan kadang-kadang kiai-kiai pekewo sama Nabi Muhammad itu ya. Tidak punya hak dia. Bahkan Nabi itu tidak punya kekuatan apa-apa.
Tidak punya, not even Muhammad, not even malaikat Jibril, whoever. Tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya otoritas dan kompetensi. Yang punya kompetensi hanya Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya jelas, kita jelas sejak kecil kita menghafalkan la haula wala quwata illa billah. Haul itu artinya otoritas. Wala quwata, kekuatan, power. Illa billah, tidak ada illa bi Jibril, illa bi Muhammad, tidak ada. Illa billah tok. Jadi Nabi Muhammad juga tidak punya kekuatan apa-apa. Loh, punya mukjizat. Yang punya mukjizat siapa? Nabi Musa itu bisa membelah laut, Bang. Coba kapan-kapan sampean belajar kebatinan terus cari Nabi Musa, ketemu gitu ya. Nabi Musa, derek kula Nabi, nanti le parang tritis. Jenengan nggawa tongkat. Terus di parang tritis suruh gini-gini, coba kalau terbelah. Enggak akan terbelah itu laut. Karena yang membelah laut itu Allah, bukan Nabi Musa. Jangan lupa ini hakikat ilmu, hakikat pengetahuan. Dan tidak usah pakai memang gitu, saya ketemu Nabi Musa saya ngomong gitu kok. Saya ngomong gitu langsung tidak apa-apa. Nabi Musa objektif kok dia. Objektif dia intelektual luar biasa dia. Meskipun tidak lulus di depan dosennya namanya Nabi Khidir gitu ya. Tapi dia objektif, Nabi Musa itu pinteran. Saya ngomong terang-terangan. Itu kalau Allah tidak memerintahkan air untuk terbelah, air tidak terbelah. Jadi itu ada ayat lain yang tidak dicantumkan di Quran. Makanya di Ma'iyah saya mengatakan, coba pekalah dan temukanlah firman-firman Allah yang ayat-ayat Allah yang tidak difirmankan. Dan itu kan bertaburan tiap hari di mana-mana. Makanya saya itu sama ilmu, sama pengetahuan itu gampang-gampang aja, tinggal metik gini kok. Apa aja tinggal saya petik kok. Apalagi saya minta sama Allah, saya mau tidur saya minta, nanti dalam tidur saya dikasih, bangun tidur saya sudah tinggal nulis. Sudah tersedia. Allah kok. Innallaha khabirum bima ta'malun kok. Gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, menurut saya tidak memberi kiat atau pesan atau tuntutan atau PR apapun kepada Fakultas Hukum. Yang penting kita masing-masing membenahi kembali pemahaman kita. Dan ukurannya maslahat aja. Misalnya bedanya tafsir sama tadabbur ya Mas ya, Bapak ya. Yang saya pakai tadabbur. Tapi di dalam spektrum tadabbur di dalamnya ada tafsir. Nah kalau tafsir selama ini 15 abad tafsir itu tidak pakai tadabbur, jadi dia berdiri sendiri. Jadi kalau tafsir itu harus ada persyaratan akademisnya. Bisa bahasa Arab, ngerti asbabun nuzul, ngerti sanad, matan, segala macam. Itu harus sangat intelektual dan akademis. Kalau tadabbur itu setiap orang. Sekarang saya tanya, Quran itu dikasih ke orang pintar apa ke semua orang? Semua orang. Jadi kalau orang tukang kayu, tukang kuli di pasar, petani, dia pasti dikasih akses oleh Allah, dikasih bekal oleh Allah untuk mengakses Al-Quran. Betul enggak? Mustahil tidak. Masa Allah pilih kasih, pokoknya sing intelektual dok, sing nafsirkan. Enggak. Itu mufasir aja yang punya persyaratan seperti itu loh. Setiap orang bisa mengakses Quran dan boleh. Itu nanya tadabbur. Dan di dalam Al-Quran tidak ada anjuran Allah untuk menafsirkan. Jadi tidak ada mufasir. Yang ada tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am fi qulubihim akfaluha. Jadi yang anjuran Allah di Quran itu tadabbur. Tadabbur itu dari kata dubur, Bapak. Logikanya gini, tadabbur itu lakukan sesuatu sehingga yang keluar dari duburmu itu baik, maslahat. Jadi misalnya naik motor itu kenal pote cis itu ya, bagus, tidak berwarna, tidak kemebul, itu berarti kan mesinnya bagus. Nah tadabbur itu adalah bagaimana kita berlaku baik sehingga keluarnya itu maslahat. Jadi tadabbur itu gampangannya pokoknya taekmu apik lah. Nek mbadokmu gak karu-karuan tuais gak karu-karuan ngono. Jadi pokoknya tadabbur itu artinya pokoknya taekmu apik. Jadi supaya yang keluar dari duburmu itu baik, itu namanya maslahat. Dan itu serius. Karena kalau mufasir sekarang tidak ada tafsir, Anda mau baca Jalalain, mau Ibnu Katsir, mau sudah siapa aja dah. Mau Mbah Soleh Darat, mau sapa wis. Al-Misbah, mau Quraisyab, mau siapapun saja, Alif Lam Mim aja tidak ada yang bisa menafsirkan. Alif Lam Mim semua hanya Allah yang tahu. Nah, kalau hanya Allah tahu, apa sampean ayat, sampean firmankan? Gimana?
Ya Allah, kenapa engkau kasih alif lam mim yang manusia semua tidak bisa menafsirkan? Untuk apa itu? Nah, terus ke ngono piye? Kan berarti kita boleh dong mendayagunakan, memaslahatkan alif lam mim dong. Boleh dong. Meskipun kita tidak boleh memastikan bahwa itu kebenaran Allah, tapi kita boleh menginterpretasi, terus syaratnya cuma maslahat apa tidak. Kalau maslahat enggak apa-apa, wis. Misalnya ada yang sholat itu alif itu gini, kalau lam itu rukuk, kalau mim itu sujud gitu. Boleh aja, asal membuatmu rajin sholat, kan itu kan. Bahwa itu tafsir yang benar apa tidak Allah yang tahu, mufasir yang tidak tahu, kita sama-sama tidak tahu, kita semua dzanni, kita tidak qat'i. Tapi menurut saya tadabbur itu sangat penting. Jadi Anda harus lebih merdeka mentadabburi segala sesuatu, termasuk terhadap Islam, terhadap ayat Quran, terhadap kejadian-kejadian yang kita alami segala macam itu. Itu kira-kira jawaban saya untuk. Jadi saya tidak memberi nasihat. Kalau Prof Hawin ada produk sesama gontor, ya. Ini terakhir ya Non. Ya. Kok saya terus yang jadi? Ya enggak, tapi ini terakhir gitu. Jadi kalau fitrah itu Cak Non kalau di Madura itu 00. 00 itu kosong gitu loh. Itu fitrah itu. Jadi begitu. Ya, itu kan linear Mas. Jadi itu seperti Anda, saya sama Budekan 00. Iya. Tapi kan hidup ini bulat dan sangat ragam. Jadi misalnya 00 antar qabail. Iya. 00 antar su'ub. Benar. Kan itu kan. Enggak gampang sekarang. Yang cocok itu presiden minta maaf atau rakyat minta maaf sama presiden? Saya tanya sama Anda. Potensi kesalahannya lebih banyak rakyatnya apa presidennya? Ya, tapi kan kita tidak punya formula budaya di mana presiden terus melaku lewat kampung-kampung jalur sepuro, kan nggak mungkin. Akhirnya open house gitu. Seharusnya open house itu memang itu keterbatasan budaya kita, bisa nggak bisa ya open house. Cuman harus dengan kesadaran bahwa ini saya loh yang minta maaf, bukan sampean loh, kan gitu. Mestinya ada gitu. Saya kan Rioyo kan arek njaluk sepuro kan sirek sing tuwek sing luwih akeh salah kan begitu. Jadi ya kita sembuhkan dengan kesadarannya. Tapi kalau diurut-urut yo, lha apa rakyat njaluk sepuro? Kene sing sampean gaya angel uripe yo. Engko bulan Sapar, bulan Juli nganti September engko kene wis gak iso bayar utang negarane yo. Mari ngono akan ada sesuatu yang huru-hara yang agak serius kok. Kok sampean malah ngongkon aku njaluk sepuro? Aku salah opo? Mangan angel njaluk sepuro barang, sampean gak kei mangan malah gak njaluk sepuro, kan gitu kan. Nek rakyat kan atine ngono kuwi Mas. Tapi kan ndak bisa kita praktekkan, kita terjemahkan, kita desain bahwa presiden minta maaf gitu kan, ndak bisa. Kecuali pidato sekali tok gitu ya di televisi gitu ya. Tapi kan ndak pernah ada toh? Belum. Nah itu kenapa kok tidak pernah ada presiden minta maaf kepada rakyat? Kenapa itu? Apa dia merasa benar, ndak punya kesalahan atau bodoh atau apa? Mungkin belum disediakan medianya gitu. Loh, kan dia penguasa, dia kan presiden, dia tinggal bikin. Iya. Dia tinggal bikin, dia tinggal nyuruh semua televisi datang ke istana, terus dia konferensi pers untuk minta maaf kepada rakyat, kan beres. Kalau dekan ya medianya ya ini gitu. Iya. Lah presiden lebih mudah lagi, sekarang ada media massa dengan mudah kok, ada online, ada TV, ada segala tinggal. TV suruh datang ke istana, ini saya meminta maaf kepada rakyat Indonesia karena sampai hari ini utang kita malah makin banyak, misalnya gitu ya. Saya minta maaf, tapi kan saya sudah bikin jalan tol, lumayan toh. Dulu kan sebelumnya kan tidak ada, kan gitu kan. Jadi pokoknya ada momentum minta maaf kepada rakyat. Dan itu belum pernah ada di Indonesia. Enggak. Oh. Ya nanti saya sawali sendiri. Nah itu kan sebenarnya itu kan algoritma logis biasa toh, bahwa presiden itu potensial lebih banyak punya kesalahan dibanding rakyatnya, kan itu biasa toh. Maka inisiatif yang itu ndak usah hebat, ndak usah kreatif, ndak usah pinter toh. Inisiatif normalnya adalah dia minta maaf pada rakyatnya, kan pasti dia lebih banyak kesalahannya daripada rakyatnya, misalnya gitu loh. Dan itu ada beribu-ribu keadaan yang Anda tidak tahu di Indonesia.
Misalnya ini, kira-kira jumlah koruptor dibanding jumlah yang ditangkap oleh KPK, itu piro ping piro? Roh kan? Gak iso. Jadi begitu banyak hal yang Anda tidak mungkin tahu. Nah, jangan ditambah dengan racun-racun di medsos yang Anda tidak mungkin tahu. Nah, gak mungkin tahu yang nganggo akal sehat. Oh mungkin iki mungkin iki. Iki mungkin, oke gak mungkin ini gak masuk akal. Iku tok. Tapi jangan disimpulkan mana yang benar. Nek subhat ya wis tinggalan. Sing penting kan urip apik di wilayahmu, di perusahaanmu, di kampungmu, di keluargamu. Cukup menurut sebab untuk mengetahui benar secara objektif gak ono dalane rek, gak ono dalane. Kon kapusan kabeh engko. Kapusan. Ini ngomong mitos akeh tapi saya nggak akan ngomongkan. Pokoknya ngene rek, ku mek innama amruhu idza arada syai'an ayakulahu kun fayakun. Nek ngono tok. Kon duwe karep muga-muga padha karo Gusti Allah. Nek padha berarti kun fayakun. Nek ngono tok. Dadi sing penting hatimu temenan. Ojo dicari fakta objektifnya. Wong kon nuntut model gak iso kok potret kok. Ya apa kayak dadi bukti material, gak iso nuntut dadi bukti material kan gitu. Kecuali melalui saksi. Maka ketika pagi saya turun jam 4 pagi sampai di bawah, subuh kita di tempat mau coba syafaat dan aku mengumumkan kepada khalayak dan kita coba umumkan lewat media juga waktu bahwa mulai hari ini bismillahirrahmanirrahim Merapi tidak erupsi lagi. Kalau nggak salah tanggal 8 November 2010. Lho ngono iku malaikat Gusti Allah gak tega karo aku. Walah Nunus kadung ngumumno. Wis gak watuk meneh, gak meledos meneh. Sakno nek meledos meneh kok ainun isin gitu kan. Akhirnya gak meledos temenan Mas. Mulai tanggal 8 iku wis aman pisan gitu. Itu bukan karena saya mandi. Gusti Allah gak tega karo aku. Walah wis kadung ngumumno, kok nek gak kedaden kok lak isin arek iku. Ngono lho. Dadi kok nek kepengin bojomu duwe motor ndonga. Ya Allah, kula niki kepengin ngibur bojo kula, cek mosok sepeda okrek. Yo duwe motor elek-elek ngene kan. Terus Gusti Allah suatu hari gak tega, oh alasakno wis kadung janjane bojone. Kok gak duwe duit gak tuku motor dikei karo Gusti Allah ngono rek ya. Ngono ya carane ya. Carane ndonga ngono ya janjene bojomu dik pokoke tak tamasakno sampean dik. Tak jak umroh sampean. Ngono ya. Kepethuk ndek Mekah. Maksudnya umroh berangkat dhewe-dhewe kepethuk ndek Mekah. Gak ngejak iku jenenge rek. Oke, berikutnya. Iya, selanjutnya masalah overdosis dalam medsos. Saya minta nanti saya berangkut ya, tapi intinya itu kan nomor kunci utamanya kan akal sehat. Urip iki mek ana telu rek, mesti bener, mesti salah, gurung mesti bener, gurung mesti salah. Mek telu iku tok. Nek di hadis kan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mutasyabihat wa aktsarun nasi la ya'lamun, dan kebanyakan manusia tidak tahu. Dan pertanyaan Anda adalah pertanyaan dari kebanyakan manusia yang tidak tahu mana yang halal, yang haram, yang hak, yang batil kan gitu kira-kira. Nah, kita tidak bisa Mas. Kon gak ero janjane ya apa kok Habib Rizik nang Mekah. Gak iso carane ero ya apa kon. Iku bener lah gak karo Firza iku. Kak Ema iku sapa? Iku peristiwane awale ya apa? Kon gak mungkin ero. Ya apa caramu ero? Karena arwah hasilnya pengumuman itu. Terus enggak dilungkas, Habib Rizik diusahakan oleh Pak Tito untuk pulang misalnya. Lalu itu biar lapis tersangka. Ya tak? Lapis tersangka Habib Rizik. Kok mari ngono oleh nang luar negeri? Siapa sih ngeculno iku? Iki tersangka temen ta? Nek tersangka temen juga oleh metu teko Indonesia lah ngono. Lah kok oleh kok terus nang Mekah? Janjane ya apa kita teni ya apa cara muruh aku takon. Takon sapa kon? Citok iku tok ae. Takon sapa kon? Gak ono sumbere. Dan itu ada beribu-ribu keadaan yang Anda tidak tahu di Indonesia. Misalnya ini, kira-kira jumlah koruptor dibanding jumlah yang ditangkap oleh KPK, itu piro ping piro? Roh kon.
Gak iso. Jadi begitu banyak hal yang Anda tidak mungkin tahu. Nah, jangan ditambah dengan racun-racun di medsos yang Anda tidak mungkin tahu. Nah, gak mungkin tahu yang nganggo akal sehat. Oh mungkin iki mungkin iki. Iki mungkin. Oke, gak mungkin ini gak masuk akal. Iku tok. Tapi jangan disimpulkan mana yang benar. Nek subhat ya wis tinggalan. Sing penting kon urip apik di wilayahmu, di perusahaanmu, di kampungmu, di keluargamu. Cukup menurut sebab untuk mengetahui benar secara objektif gak ono dalane rek, gak ono dalane. Kon kapusan kabeh engko. Kapusan. Nanti tolong Sabrang nambahi ya. Oke. Berikutnya, nanti saya selesai terus Sabrang nambahi beberapa hal. Iya, selanjutnya beda penjajahan dulu dan sekarang. Jelas Sabrang lagi tadi sudah diomongkan dikit, ini Sabrang yang jawab terus. Ya. Selanjutnya masalah mimpi dengan ketemu dengan Mbah Nun. Iki ya gampang-gampang angel iki. Engko kok arane aku iki senengane ngleboni awakmu pas turu ngono kan. Yo garek jane itu semua ciptaan Allah, semua rekayasa Allah, semua iroda dan amrullah. Saya itu hanya bagian dari kehendak Allah, Anda juga bagian dari kehendak Allah. Yang kita cari bukan kebenaran saya datang benar ke mimpimu apa tidak, tetapi bahwa Allah nyambung antara awakmu nang karo aku lak ngono. Iki sing pasti. Awakmu disambung karo aku nang awakmu disambung awakmu karo aku siji. Fakta yang kedua yang pasti benar adalah kalimat itu harus saya respon. Bahwa Al-Quran itu ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Sing gak bener adalah ngomong aku iki wis 3 dimensi, gak mungkin aku ngomong ngono. Gak mungkin aku ngarani wah aku iki wis makrifat rek. Gak mungkin aku ngomong ngono lah. Aku tahun ketemu Nabi Khidir nganggo serban kayak Pangeran Diponegoro. Gak tahu, gak kira aku ngomong ngono iku. Aku paling bayangno Pangeran Diponegoro iku nek jajal nek helman ya apa. Jadi aku gak mungkin ngomong, tapi ilmu yang saya omongkan di mimpi Anda itu dalam tanda petik bisa kita cari kebenarannya. Bahwa selama ini Al-Quran kita perlakukan secara akademis. Jadi misalnya ini, sing sopan ya opo, nek ngomong tentang Allah Rasulullah, ternyata kesimpulannya adalah yang sopan menurut balai bahasa. Wahai manusia, siapakah engkau? Ngono to sing sopan. Rek, ngono gak sopan. Lah ngono sih saiki. Arek-arek kabeh, oleh tak gak nerjemahno ngono iku secara lisan. Menungso kabeh ya apik ya. Tapi selama ini sopan tidak sopannya kepada Allah ditentukan sebenarnya oleh regulasi dari balai bahasa. Sing dianggap resmi secara akademis ngono sing apik. Nek sing dulinan kaya awake dhewe guyon iki dianggap elek. Terus kita dituduh kok ngono sih karo Gusti Allah. Loh, lagi Jawa Timur ya. Terus ya apa? Kita kan tidak tahu Allah. Gak roblas. Ruweku mek ayang-ayange. Ya tak gak? Yang Allah hadirkan ke kita itu yang kita tahu. Tajalinya Allahnya sendiri laisa kamitsli syai'un. Tan kena ya ngopo, tan kena gini ndak tahu kita. Ndak mungkin kita tahu Allah. Tapi Allah hadir. Yang kita ketahui adalah kehadiran Allah. Kehadiran Allah itu kita terjemahkan dengan bahasa kita. Sampai ono cerita Madura ngene kalau mau sore surup-surup mek oleh iwak loro jari Rahman Rahim sampai ning ngene iki lho ya. Itu guyon-guyon ngono aja dimensoni Pak Orek. Itu cara saya untuk memasukkan ke dalam hatimu betapa dekatnya Allah denganmu. Jangan marah berdasarkan pilihan kata dan pilihan bahasa. Sebab kata itu bernilai pada tempatnya. Ada tempatnya, dia ditempatkan di tempat yang berbeda, dia menjadi bernilai berbeda. Ini lah ya. Itu namanya konteks dan nuansa. Ini ya, ya. Nah sekarang Al-Quran 2 dimensi, 3 dimensi tadi itu menurut saya ya berarti kita cari yang multidimensional dari Al-Quran. 3 dimensi itu maksudnya Al-Quran sebagai teks, Al-Quran sebagai fakta alam, dan Al-Quran sebagai fakta manusia. Tapi telu iki janjane ya unda-undi, ngerti unda-undi.
alam ada di manusia, Quran ada di manusia, manusia juga ada di alam, manusia juga ada di Al-Quran, bisa diwolak-walik. Tapi yang penting fil afaki wa fi anfusikum, rumusnya jadi 3. Ini ada ya. Ya pokoknya didolai hikmahnya aja diserem-seremno ya gitu ya. Aja diserem-seremno, biasa-biasa aja, wajar dan apa namanya? Akurat saja terhadap segala sesuatu. Berikutnya. Ya, selanjutnya masalah anjuran Rasul tentang memanah, renang dan berkuda. Nek prasaku waktu itu guru ngono latihan nembak, guru ngono bedil, guru ngono volleyball, ya guru ngono pingpong gitu. Sudah pasti 3 tadi, berkuda, memanah dan berenang, itu pasti bisa kita cari filosofinya, pasti. Tapi belum tentu karena filosofi itulah Rasulullah menganjurkan renang, manah dan naik kuda, karena waktu itu yang disebut olahraga itu yang paling utama itu aerobik guru ngono kung apa sing Cina-Cina itu ya yoga guru ngono sapi turut gitu ya. Jadi menurut saya itu gak kok terus sing sunah Rasul itu. Sunah Rasulnya adalah Anda melatih badan Anda supaya metabolisme yang bagus, supaya jiwa Anda sehat, yang ngono. Itu yang sunah Rasulnya, tidak pada bentuknya. Tapi nek awakmu latihan memanah dalam rangka cinta Rasul, yo apik. Yo apik, berkuda dalam rangka cinta Rasul, yo apik. Yo apik. Wong awakmu gawe celana congklang ini karena cinta kepada Rasulullah, yo apik kok. Asal gak usah nyalah-nyalah no liyane, ngono lho ya. Aja meneh kok arek-arek iki malah jingkawangi nemen kulot saene arek. Ya, kalah iku LDI. LDI lah mek saen. Arek-arek saene. Wis saene jek dibedah-bedah bisa. Iku sunah Rasul kuadrat iku jenenge. Sing luwes ya ndelok apa-apa ya. Saya tidak mengatakan ini harus kompromi, ndak. Bukan gampang juga tidak. Dilihat dulu alasannya. Gak apa-apa misalnya ono wong jenggoten mergo wong Kanjeng Nabi jenggoten mosok aku gak, ya gak apa-apa tapi to ya dalam rangka tresno dan itibak Rasul. Masalahnya adalah ojo adek nyalahno sing gak jenggoten. Dan nek ono wong jenggoten ya gak usah dielek-elek. Wong duwe pertimbangan dhewe-dhewe gitu kan. Itu loh. Urip iku pokoke ombone gak karu-karuan, luas gak karuan, ojo nyacat-nyacat temen-temen gitu ya. Nek kon terus manat, jenggot kudu jenggot, nek gak jenggot kabeh iku misalnya ya. Lah wong Yahudi ya jenggoten kabeh ta. Ya rabi-rabi Yahudi jenggoten kabeh. Jadi itu sangat relatif secara budaya. Jadi kembali ke niatmu apa? Niatmu apa? Misalnya awakmu lesu kok kayak waktu ndek kene ya apik dalam rangka mengenang Kanjeng Nabi ya apik ae. Gak masalah. Gitu loh. Gak masalah, tergantung niatnya, al-amalu binniyah, ngono ya. Oke. Wis larut iki Mas Islami. Masih ada 2 sebetulnya. Ya. Jadi minta penjelasan singkat tentang air mata ma'iyah tadi dari Mas. Ya. Sing apa ya Mang ya? Personalitas, identitas. Oh, sabrang berarti. Identitas dan personalitas. Berikut terakhir. Yang terakhir yaitu dari Mas Indra, baiknya saya itu nikah dulu atau membangun karakter? Oh, karier, membangun karier. Oh iya, karier. Jane ngene iki gak ono rumus rek. Awakmu sing iso ngukur awakmu dhewe, ya. Nek teori tentang seseorang bisa tidak berlaku untuk orang yang lain. Nek nganggo teori perusahaan ya sing apik ku siap sik kayak terapi. Tapi nek nganggo bismillah niat wis pokoke justru mergo aku rabi kok aku usahaku iso sukses sak ngono wae. Mergo aku bendina didorong karo ditagih karo bojoku. Nek aku gurung rabi usahaku ya mek setengah-setengah. Ah saiki apik endi sak karepmu. Dadi nek persaku bareng karo karone. Yo karier iku yo apa sih rek?
Apa karier iku? Pokoknya kon kerja keras tekun, jangan menghardik waktu. Menghardik waktu artinya jangan keset. Jadikan kalau perlu 1 hari itu menjadi 1 minggu dalam hidupmu. Jadi kon berkali-kali ganti pagi. Aku itu uripku ngono iku. Gitu loh. Jadi sehari itu saya bisa berkali-kali, berhari-hari. Karena saya kerja keras terus. Apa sebabnya kon kadang-kadang kok kesuwen sih? Mergo kon gak lapo-lapo. Nek kon kepengin uripmu efektif, bahagia, kerja keras. Ojo kekerasan, kerja keras. Gitu ya. Hard work, tapi ojo workaholic. Workaholic itu artinya mabuk nyambut gawe ya ojo lah. Nah wong Jawa duwe rumus nyambut gawe gini, ada kreasi dan rekreasi. Nek wong barat nek pas musim dingin iku kreasi ya Bang ya. Nek pas musim panas rekreasi. Nek wong Jawa kapan dingin kapan panas wong gak jelas. Maka teori kita berbeda. Kita kreatif harus kita berkreasi harus dengan perolehan rekreatif juga. Karena dengan berkreasi kita bahagia, kita gembira, jadi rileks. Tapi kalau kita rekreasi harus kreatif. Nah iso, ojo rekreasi melaku tok, nyanyi tok, harus ada kreativitasnya. Nah Kiai Kanjeng ini kan sangat rekreatif dalam kreasinya dan sangat rekreatif dalam kreasinya. Sangat rekreatif gitu. Hina menghina satu sama lain. Ku nek wis mlebu bis wah wis cangkeme kaya ngono iku. Dan mereka itu saling hina satu sama lain. Salah satu keindahan hidup mereka itu. Dan juru hina nomor 1 sing tukang bass yo. Kalau sing tukang gitar itu juru hina. Wah banget nek ngelokno kancane. Tapi mereka bahagia satu sama lain dengan itu. Ya tapi saiki sing tukang bass sing dadi korban saiki sementara. Tapi itulah mereka. Kiai Kanjeng mbok ngarang senengane iku ngento-ento sing gak ngono iku to. Ngento-ento sing gak terus dalam mereka mencari kebahagiaan wong ndak ada maksiatnya kalau elek apa sih mek ngono tok ae. Menggali tambang dihabisin sehabis-habisnya ataukah kita toleran kepada anak cucu kita yang harus mendapat bagian? Saya tanya, regulasi pemerintah selama ini pakai saum apa tidak? Tidak. Jadi puasa tidak pernah diingat oleh para stakeholder, apa pertambangan atau apapun saja. Padahal selamatnya manusia hanya kalau dia mengerti puasa. Mas, ternyata rapat kabinet, rapat DPR, rapat Pemprov nomor 1 adalah menyadari di mana, kapan, seberapa puasa harus dilakukan, benar nggak? Dan itu tidak pernah menjadi kesadaran negara kita. Itu makanya nggak usah terlalu percaya. Itu. Kamu milih yang baru yang kayak apapun ternyata juga nggak puasa. Kan sudah berkali-kali toh. Itu. Tapi saya dengan penuh kesabaran mendengarkan perdebatan mengenai hal-hal yang saya sudah lama tidak percaya. Tapi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya sangat sabar untuk mendengarkan hal-hal yang ngopo cah-cah. Oke. Ya aku ndak anti, aku lapo anti-anti. Gitu loh. Antimo tak. Dari dulu kan saya sudah ndak setuju. Lah yang dulu milih siapa? Lah kok sekarang sambat ke sini? Lah yang milih Jokowi dulu siapa? Lah kok sekarang dibicarakan di sini? Kita di sini syahadatnya jelas. Allah, Muhammad, yang lain nanti dulu. Kan begitu? Kan jelas. Kita ndak ganggu, silahkan mau kamu ambil, mau kulum, kok mut, kok kerakoti, ndak karepmu. Tapi kalau kita disuruh mengakui itu urusan lain. Gitu loh. Kalau yang diakui itu sudah cetok, bojoku tak akoni, bapakku tak akoni, Gusti Allah tak akoni, Kanjeng Nabi tak akoni, anakku tak akoni, ya toh, konco-konco tak akoni, liyane kok sih. Nanti dulu. Apamu? Apaku awakmu itu? Kok aku kudu ngakoni awakmu, kan gitu. Jadi aku
Ya seneng-seneng ae ngrungokno cacakne ya seneng-seneng. Tapi ya gak ono gunane ngomongin iki lho kene. Anda punya kehendak, saya punya kehendak, dan Allah punya kehendak, dan Allah menyatakan percayalah bahwa yang berlaku adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya mohon sama Allah, ya Allah ini anak-anak udah setor takbiran. Jadi tolonglah yang punya keinginan-keinginan yang sudah ngempet itu dikabulkan. Amin. Itu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pertama. Jadi kita resume sedikit pengetahuan dasar mengenai takbir, puasa, Idul Fitri, hari raya dan seterusnya. Beberapa hal aja ya untuk nginget-inget aja. Biasanya kalau Idul Adha itu takbirannya bisa sebulan penuh. Tapi kalau Idul Fitri sehari. Artinya sesungguhnya Id yang lebih agung di mata Allah itu Idul Adha, bukan Idul Fitri. Itu ya. Jadi kita agak terbalik. Ya setelah pindah apa-apa Indonesia terbalik itu sudah kerjaannya ya. Terutama di bidang politik dan pemerintahan. Memang sudah hafal, seluruh penduduk langit sudah hafal. Oh, kalau yang terbalik itu namanya Indonesia gitu. Wis ora apa-apa, Singapura wae. Sing dilebokke swarga kabeh ning neraka 300 tahun. Kedua, ini sudah Idul Fitri, sudah hari keberapa ini? Hari ke-7 kok kita masih takbiran, ini normal enggak? Enggak pernah toh biasanya, tapi masih boleh enggak? Takbiran tuh tiap hari juga boleh. Kalau perlu Anda tiap hari takbiran gitu ya. Jadi biarin orang kampung anggap Anda orang gila, memang gila. Takbiran tiap hari. Jadi daripada rengeng-rengeng, karena salah satu teorinya adalah nanti takbiran itu menghimpun tenaga Anda. Tapi kalau Anda mendengarkan lagu-lagu apa pop, rock, apa semua macam-macam, itu belum tentu menghimpun tenaga. Jadi jangan lakukan, jangan dengarkan, jangan lihat, jangan alami apapun yang tidak menghimpun tenaga hidupmu. Kalau yang menghabiskan tenaga, menyerap tenaga, itu Anda rugi. Jadi saya selalu menghitung. Makanan saja saya hitung hanya kalau dia menambah himpunan tenaga hidup saya, jasmani maupun rohani. Kalau dia tepat, maka himpunan tenaga jasmani akan memproduk himpunan tenaga rohani. Demikian juga tenaga rohani akan dialektis berakibat pada tenaga jasmani. Itu. Nanti kita dengan manusia syahwat ini kita harus mengenali teori dasar mengenai jasmani rohani ini apa toh jane? Ini dikotomi apa gradasi apa? Ini kita harus kenal gitu. Nanti soal yang dibicarakan mengenai pilkada segala macam itu akan tidak ada gunanya kalau Anda tidak mengenali dasar-dasar dari hidup Anda sendiri gitu. Oke, nomor 2 soal hari raya dan puasa. Anda kalau di desa dulu kan kalau mau puasa malamnya kan diajari bapak-bapak ibu-ibu di musola kan nawaitu saumal ghadi an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala itu zaman dulu. Kalau sekarang pakai rap itu kan. Nah itu som khoti itu kira-kira saya tidak tahu lah. Cuman yang ingin saya omongkan dari kalimat ini itu kan kalimat bikinan kita sendiri. Nawa itu artinya aku berniat, pasten ya, saum puasa besok pagi atas dasar keikhlasan saya kepada Allah gitu. Nah di dalam Al-Quran tidak ada disebut saum tapi siam, gitu, siam Ramadan. Jadi kenapa kok niat Anda nawaitu saumal ghadi kok tidak nawaitu siamal ghadi? Ya enggak apa-apa sebenarnya, enggak ada masalah. Jadi saya ini bukan sedang mempermasalahkan. Cuman kalau ngerti bedanya hidung sama bulunya kan lumayan daripada nggak ngerti bedanya kan gitu kan. Kalau sudah ngerti bedanya ini jempol kaki, ini jempol tangan kan agak lebih selamat hidupnya daripada Anda tidak ngerti bedanya jempol Anda sama hidung Anda kan gitu kan. Jadi gini,
Jadi kalau saya menafsirkan, siam itu adalah prosedur atau syariat untuk melakukan puasa, tidak makan, tidak minum dan memasukkan apapun, tidak melakukan sejumlah hal yang biasanya boleh dari subuh sampai maghrib, itu siam. Maka Ramadan disebut ar-Ramadhanu madrasah. Jadi Ramadan itu adalah diklat, pendidikan kilat 1 bulan. Anda dilatih untuk kembali melakukan siam dari pagi sampai sore, gitu ya. Kalau saum itu segala hal yang sifatnya menahan diri. Sampean sebut satu hal, apa perilaku, apa kerjaan, apa produksi, apa kerjaan, untuk apa saja yang tidak ada unsur menahan dirinya, Anda sebut satu saja. Satu saja kerjaan yang tidak ada unsur menahan diri, yang tidak ada unsur mengendalikan diri, yang tidak ada unsur membatasi diri. Satu kerjaan kalau ada. Naik motor, ngegas, ngerem, berarti puasa, saum. Apalagi istri, sebanyak-banyaknya apa Anda batasi satu saja? Satu, saum. Apalagi menggali tambang, dihabisin sehabis-habisnya, ataukah kita toleran kepada anak cucu kita yang harus mendapat bagian? Saya tanya, regulasi pemerintah selama ini pakai saum apa tidak? Tidak. Jadi puasa tidak pernah diingat oleh para stakeholder, apa pertambangan atau apapun saja. Padahal selamatnya manusia hanya kalau dia mengerti puasa. Sound system ini isinya puasa, Mas. Diginiin, dibatasi, digedein ya, Mas ya. Diginiin. Ini kegedean dikit bengung, ini kegedean dikit ndak balan. Itu isinya ilmu puasa semua. Betul ndak? Nah. Kamu bikin celana itu kan prinsipnya puasa. Kan makanya diukur toh, kakimu panjangnya seberapa, kan begitu. Betul enggak? Nah, itu prinsip puasa. Mas, ternyata rapat kabinet, rapat DPR, rapat Pemprov, nomor 1 adalah menyadari di mana, kapan, seberapa puasa harus dilakukan. Benar enggak? Dan itu tidak pernah menjadi kesadaran negara kita. Itu. Makanya enggak usah terlalu percaya. Itu. Kamu milih yang baru yang kayak apapun ternyata juga enggak puasa. Ini kan sudah berkali-kali toh. Itu. Tapi saya dengan penuh kesabaran mendengarkan perdebatan mengenai hal-hal yang saya sudah lama tidak percaya. Tapi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya sangat sabar untuk mendengarkan hal-hal yang ngopo cah-cah. Oke, ini udah jangan terlalu panjang, nanti jadi ceramah puasa. Jadi ngerti bedanya saum sama siam ya. Keselamatan hidupmu, bahkan kaya tidaknya hidupmu tergantung pada kecanggihanmu di dalam menentukan kadar puasamu di dalam pekerjaan, dalam jualan segala macam. Anda jualan bebek goreng, mentang-mentang laris, maka sampai jam 3 malam Anda masih ladeni. Jadi akhirnya beli bebek lagi untuk supaya Anda bisa goreng lagi. Tapi percayalah, kalau Anda melampiaskan, kalau Anda berhari raya tiap hari di warung Anda, maka usia warung Anda juga tidak akan lama. Kalau Anda membatasi jamnya, pokoknya saya cuma jualan bebek paling banyak 50 atau paling banyak 25, habis tutup. Kayak ceker di Solo, kalau Anda lewat Solo itu buka jam 2 malam, tutup jam 5 pagi. Dah. Pokoknya jam 5 pagi tutup. Pokoknya jam 2 baru buka. Meskipun sudah antri sejak jam 11, pokoknya jam 2 tutup. Kalau Anda punya prinsip puasa seperti, maka Anda memiliki kecenderungan terhadap keawetan atau keabadian. Begitu. Kalau kamu suka apa? Kalau suka makanan apa misalnya di Jakarta? Upamanya soto Betawi, terus pagi soto Betawi, siang soto Betawi, malam soto Betawi, jam 2 malam soto Betawi. Kira-kira
Berapa lama usia soto Betawi di mulut Anda? Sebentar aja akan Anda bosan kan? Nah, jadi puasa sebenarnya adalah alat yang paling utama untuk mencapai keabadian. Itu ya saya. Itu salah satu contoh aja. Oke. Jadi sudah jelas ya puasa bedanya. Siam adalah diklat Ramadan. Kalau saum artinya adalah apa saja dalam hidup di mana kamu menerapkan prinsip untuk membatasi diri, menahan diri. Regulasi itu apa? Regulasi itu kan menghitung sesuatu secara akurat, secara tepat. Itu namanya puasa. Kan gitu, Mas. Coba mentang-mentang seneng sama istrimu kok keloni ya bendino. Esok kelon, awan kelon, sore kelon. Katanya ngantor sih dulu ngadeg duluan. Suwe-suwe bosen dewe mari ngono kan gitu. Maka harus ada puasa. Maka Rasulullah mengatakan makanlah kalau lapar dan berhenti makan sebelum kenyang, maka kamu akan sehat dan lebih lama keawetanmu gitu ya Rek ya. Terus imsak. Di sini kalau imsak tandanya apa di Jakarta? Pakai teriak imsak gitu. Oh pakai sirine. Sirine. Enggak dong, kalau sirine itu buka. Oh bapak ibu-ibu gitu. Kalau di Jogja imsak gitu ya. Dari masjid besar Jogja itu Pak Jundi namanya itu. Lagunya gitu imsak gitu sejak zaman dulu. Setelah Pak Jundi mati yang ganti persis seperti itu juga gitu. Jadi di Jogja itu banyak sosiologi atau gejala sosial yang kita perhatikan dari loudspeaker masjid. Jadi kalau di masjid itu ada pengumuman bapak-bapak, ibu-ibu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal dunia, itu berarti Pak Walikun yang mengumumkan. Kalau sudah dengar mulai bapak-bapak, Pak Walikun berarti Anda mati. Begitu ada dengar suara Pak Walikun berarti ada yang mati. Sampai pada suatu hari bapak-bapak, ibu-ibu loh kok bukan suara Pak Walikun, berarti yang mati Walikun. Loh, nyeneng no hidup itu nyeneng, dengerin gitu tuh aja sudah seneng kok. Biar gubernursinya siapapun gitu. Tapi Anda tuh juga jangan terlalu apa tuh efektivitasnya Anda anti Ahok di sini nih. Oh ini cuma orang-orang lemah kiri-kiri gendut-gendut. Apalah, Anda ada pengaruhnya lah di sini. Ini tidak ada pengaruhnya sama sekali. Anda anti, Anda pro, tidak ada pengaruhnya. Dan negara itu adalah tatanan yang sudah ada sistemnya, ada lembaganya ya. Dan ini sama sekali tidak ada urusan sama negara sebenarnya. Negara itu punya legislatif, yudikatif, eksekutif, dan semua mobilisasi atau semua sistem yang dijalankan itu kan berdasarkan 3 lembaga dasar itu. Sehingga kalau ada sosialisasi di masyarakat pasti berasal dari 3 itu. Nah KC bukan. KC ini bukan bagian dari sistem negara. Cuman dia selalu ada karena cintanya melebihi pengurus negara kepada negara. Kan begitu. Mereka kalau kumpul harus ada uang honor, kalau kumpul harus ada SPJ segala macam. Ini enggak. Kumpul enggak jelas. Jadi jangan pamer cinta di sini, karena di sini cinta sudah tidak diomongkan lagi. Cinta sudah menjadi diri mereka. Bukan kita. Kira-kira. Artinya Mas, ya enggak apa-apa, saya oke-oke saja Anda mau anti mau pro, tapi ya enggak efektif. Oh iki ya sopo arek-arek ya enggak lah. Gitu. Ya aku ndak anti, aku lapo anti-anti. Gitu loh. Antimo tak. Dari dulu kan saya sudah ndak setuju. Lah yang dulu milih siapa? Lah kok sekarang sambat ke sini? Lah yang milih Jokowi dulu siapa? Lah kok sekarang dibicarakan di sini? Kita di sini syahadatnya jelas. Allah
Muhammad, yang lain nanti dulu. Kan begitu. Kan jelas. Kita ndak ganggu, silakan mau kamu ambil, mau kulum, kok emut, kok kerakoti, ya karepmu. Tapi kalau kita disuruh mengakui itu urusan lain. Gitu loh. Kalau yang diakui itu sudah cetha, bojoku tak akoni, bapakku tak akoni, Gusti Allah tak akoni, Kanjeng Nabi tak akoni, anakku tak akoni, ya toh, konco-konco tak akoni, liyane kok sih. Nanti dulu. Apamu? Apaku awakmu itu? Kok aku kudu ngakoni awakmu? Kan gitu. Jadi aku ya seneng-seneng ae ngrungokno cacakne, ya seneng-seneng. Tapi ya gak ono gunane ngomong-ngomong kok ngene. Tapi wis ya, tapi jadi ini yang namanya kenduri cinta loh. Kita ndak anti, kita cuma ngomong kok. Jadi tak tambah dikit ya. Ini puasa belum selesai loh ya. Ini puasa belum. Artinya saya ngomong puasa belum selesai. Oke, kita belok ke sini sedikit, sekedar untuk referensi. Jadi iblis itu dulu kan gelisah. Loh, ini Adam, kata Allah kan diciptakan sebagai khalifah di bumi. Kan gitu. Ini ja'ilun fil ardi. Lah kok ditaruh di surga? Siapa ini? Siapa yang naruh di surga? Bener nggak? Kan di bumi. Kok di surga? Yang cemas malah iblis. Aneh toh. Jadi yang taat sama Allah sebenarnya siapa? Bingung tak gak kon ya. Nah akhirnya iblis berusaha bagaimana caranya melakukan subversi untuk masuk surga, berusaha supaya membawa Adam ke tempat yang seharusnya, kan begitu, sesuai dengan pilkada dan hasil-hasilnya, kan gitu. Nah ternyata begitu dia mau masuk surga ada naga sangat besar. Wah ini ngelawan naga agak lama juga ini. Akhirnya si iblis pakai ilmu sirep. Terus si ininya ngantuk naganya, terus menguap. Begitu naga menguap, iblis masuk mulutnya, bleng. Terus dia lari pagi di dalamnya, cuk, menunggu si naga nanti beol. Terus dia ikut tainya. Begitu keluar, ekor naga itu ada di dalam surga. Oh no, baru dengar. Oh, saya juga ngarang kok ya. Loh, tapi silakan bantah kalau bisa. Terus begitu masuk surga ternyata ada pasukan lain. Pasukannya tuh burung-burung, terutama burung-burung merak. Tapi itu dah tidak saya ceritakan. Pokoknya intinya sampailah dia ke Adam. Emang Adam makhluk bodoh sehingga bisa dipengaruhi iblis? Kan Allah mengatakan inna khalaqnal insana fi. Adam lebih unggul apa lebih rendah dari iblis? Lebih unggul. Ahsani takwim, dia sebaik-baik ciptaan, masterpiece-nya Allah. Masa bisa dipengaruhi iblis? Terus digoda iblis? Ayo, nggak bisa. Upama saya aja nggak bisa kok digoda iblis kok. Cuman iblis ini pinter, dia pernah kuliah di IKJ. Jadi iblis menciptakan kostum persis seperti malaikat Jibril. Terus dia